Pemda kita ini kan sistemnya kan sudah terbangun sedemikian rupa. Oke. Makanya saya berani mengatakan waktu kapanpun. Lebih susah menjadi ketua partai daripada menjadi gubernur. Oke. Gubernur itu udah punya staf-staf seperti SKPD dengan kemampuan-kemampuan yang menurut kita adalah sudah memenuhi gitu loh. Karena orang untuk mencapai jabatan-jabatan tertentu itu kan ada pendidikan khusus untuk itu. Coba deh dihitung berapa kali anggota DPR keliling-keliling Indonesia tuh. Nanti dibandingin mana hasilnya lebih baik. Gitu ya. Baiknya Pak Gembong baca dulu lengkap dan lihat kenyataannya, nanti kemudian kita diskusi lebih jauh. Karena beliau sering kurang baca. Betapa berat tantangan yang harus dihadapi oleh Anies ya, untuk terus mempertahankan eksistensinya. Apalagi urusan koalisi partai kan belum juga kelar. Nah di sini timbul pertanyaan, ternyata Anies bisa juga kerja keras, mikirin langkah terbaik, mencari cara yang paling efektif dan efisien, menentukan strategi terbaik untuk menarik perhatian publik dan sebagainya. Banyak kerjanya ya. Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Heru Budi Hartono, sebuah nama sang pejabat gubernur DKI yang menggantikan Anies, sang mantan gubernur juara dunia, penata jargon dan kata-kata yang membuatnya terpilih jadi gubernur. Modalnya omongan ya. Anies Baswedan sering jadi sasaran kebencian. Teddy Gusnaidi blak-blakan supaya masyarakat jangan dibodohi. Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, kembali mendapat sentilan Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Hal itu lantaran dirinya kerap dituding menebar kebencian setiap dirinya mengunggah atau memberikan pernyataan soal Anies Baswedan. Menurut Teddy, Anies Baswedan bukanlah sosok yang seperti diagungkan selama ini, tidak sehebat apa yang dilantunkan para loyalisnya. Tambah Teddy, apa yang dilakukan sekelompok orang yang dimaksudnya itu merupakan sesuatu yang amat keliru. Tidak ada bedanya dengan Teddy jika benar menebar kebencian. Pesan Nasdem untuk kader yang keluar karena Anies dideklarasikan jadi capres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberi pesan kepada sejumlah kader yang memutuskan untuk keluar dari partai usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Ali mengatakan Nasdem menghormati keputusan para kader yang memilih keluar, tetapi ia mengingatkan selalu ada dinamika dalam partai politik. Ali lantas mengatakan jika seseorang bergabung dengan partai untuk mengurus diri sendiri atau suatu kelompok, maka pola pikir itu salah. Ia menekankan tujuan dari berpartai di Partai Nasdem adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kata Ali, jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kelompok, maka lebih baik bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat saja, bukan di partai politik. Menurut Ali, di dalam partai politik diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai. Lebih lanjut, Ali memberi tips untuk kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Menurutnya, tidak perlu menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial. Sebaliknya, Ali melanjutkan, jika tidak setuju maka dia perlu memilih Anies di bilik suara nantinya. Sementara itu, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada salah satu kader Nasdem yang keluar, Niluh Jelantik. Ia menilai Niluh Jelantik adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Nasdem. Sejumlah kader Nasdem mundur. Diketahui, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kader. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada kader yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, tetapi yang lainnya mendukung keputusan itu.
Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah, sejumlah kader Partai Nasdem di ibu kota itu menyatakan siap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Pernyataan sikap menolak tersebut disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena Anies tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegangnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka, lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun akan bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Johnson Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Johnson menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat.